Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ilahiyah kepada kita semua. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan surat At-Takwir. Takwir ayat kemarin sampai ayat ke-7 ya. Sedikit mungkin mereview ataupun memurojah ya dari yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir ini memperingatkan ataupun menginformasikan tentang kejadian kiamat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal biharu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Jadi idzas syamsu kuwirat apabila matahari digulung ya. Wa idzan nujumu kadarat dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi. Wa idzal wuhushu husyirat dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat dan apabila roh-roh dipertemukan di antara nah ini ayat-ayat al-makkiyah ya yang diturunkan untuk memperingatkan manusia tentang kejadian akhir zaman dia, kejadian akhirat kiamat nanti, suatu yang tidak terbayangkan lah oleh kondisinya bagaimana ya, karena diantaranya di sini bahwa matahari digulung ya, dihilangkan cahayanya, kemudian digulung ya berarti kalau digulung matahari, kita bumi diantaranya adalah masuk ke dalam yang digulung ke dalam. Kalau kita lihat di galaksi itu masuk ke dalam putaran ya, kita yang mengitari matahari. Wa idzan nujumu kadarat apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu suyirat apabila jibalu suyirat apabila gunung-gunung itu berjalan gitu kan. Maksudnya ya diangkat ya, dihancurkan gitu. Kalau gunung-gunung berjalan berarti ya meletus gitu kan, dan lebih dari itu. Kalau kita lihat di ayat-ayat lain itu gunung-gunung berterbangan gitu kan. Wa idzal isyaru utilat. Nah ini apabila unta-unta ditinggalkan, itu unta-unta yang bunting yang sedang hamil ya, disebutkan di keterangan di situ bahwa unta-unta itu adalah suatu yang sangat berharga, apalagi adalah unta-unta yang sedang bunting 10 bulan ya menjelang kelahiran. Itu adalah suatu yang berharga buat para peternak unta ya. Nah ini ditinggalkan gitu. Ini gambaran bagaimana harta ya dunia yang selama hidupnya itu dianggap penting, menjadi sesuatu yang sangat menjadi concern dalam hidup manusia, itu nanti ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi gitu. Idzal isyaru utilat ya, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini
di satu riwayat dijelaskan ya bahwa binatang-binatang nanti akan dikumpulkan ini kejadian menjelang kiamat, dan nanti juga ketika dikumpulkan di padang mahsyar juga di sini binatang-binatang dikumpulkan juga. Ya. Kemudian waidal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan. Jadi lautan sebagaimana dijelaskan kemarin, biharu sujirat itu bahwa laut yang notabene air ya yang harusnya dingin ini menjadi panas gitu kan. Karena ternyata di bawah laut itu ada api. Ada satu penelitian ya waktu bahwa lapisan tanah di bawah laut itu udah menipis, sehingga kita temukan ada di bawah laut itu, di laut mana ya, itu sudah muncul api. Jadi sudah muncul api di bawah lautan. Nah ini di kiamat nanti itu lautan menjadi panas ya, sujirat. Wa idan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dikumpulkan, ya, dipertemukan. Ada yang menafsirkan bahwa roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya ya setelah meninggal kan gitu ya. Jadi orang-orang yang meninggal itu rohnya dipisahkan dari tubuhnya, kemudian nanti di akhirat itu ataupun ketika setelah yaumul hisab itu itu dipertemukan dengan tubuhnya. Ada juga mengatakan bahwa an-nufusu zuwijat di sini adalah di mana nanti dikumpulkan atau dipertemukannya roh-roh yang orang soleh dengan orang soleh, gitu kan, orang yang durhaka dengan durhaka, orang kafir dengan orang kafir. Jadi dikumpulkan sesama dengan yang chemistry gitu kan, yang sefrekuensi dengan mereka dalam hidupnya. Jadi akan dikumpulkan gitu kan. Faidan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa dikumpulkan. Orang yang soleh ya, kalau kita lihat di keterangan lain gitu kan, mendapatkan buku dari catatan amal dari sebelah kanan gitu kan. Kemudian orang-orang yang dosa yang mendapatkan buku dari umi wara'i dohri ya, dari sebelah kiri dan dari belakangnya. Tentunya di situ ya nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan roh-roh tersebut dengan teman-temannya gitu kan, dengan yang sefrekuensi dengannya. Ahli maksiat dengan ahli maksiat, ahli ibadah dengan ahli ibadah, ya, orang soleh dengan orang soleh, termasuk orang-orang yang dolim, ya kan dikumpulkan dengan sama orang yang dolim gitu kan. Termasuk suami istri, ya. Jadi kalau suami yang soleh nanti akan dipertemukan dengan istri-istri yang solehah di sana. Kemudian sama ya, istri-istri yang solehah juga akan dipertemukan dengan suami-suami yang soleh di sana. Nah itu seperti hanya di dalam surat Al-Waqi'ah ya. Wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ya. Apabila roh-roh dipertemukan ya di dalam surat At-Takwir, Rasulullah SAW bersabda bahwa yang dimaksud adalah teman-teman sejawat. Ya, setiap laki-laki dihubungkan dengan kaum yang mempunyai amal yang sama, ya. Ya, sebagaimana dalam surat At-Takwir, dan kamu akan menjadi 3 golongan. Wasabiq wa kuntum azwajan salasah. Nah, kata-kata yang dipakai di dalam surat Al-Waqi'ah itu azwaj. Ya, azwaj artinya ya jauz gitu, pasangan. Jadi mereka adalah azwaj dan salasah, ya, akan menjadi 3 golongan, ya, ashabul maimanah, dan orang-orang yang golongan kanan, ya, ashabul maimanah ma ashabul maimanah, alangkah mulianya golongan kanan, ya, washabul mas'amah, dan golongan kiri ma ashabul mas'amah, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, ya. Washabul mas'amati ma ashabul masa wasabiqun as-sabiqun, ya.
Dan orang-orang yang beriman terlebih dahulu itu yang dulu meninggal, yang as-sabiqun, mereka adalah yang paling dulu masuk surga. Mereka adalah bergolong-golongan, masing-masing orang dihimpun bersama dengan golongan yang seamalan dengannya. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur yang lain bahwa Umar bin Khattab berkhutbah, ya, di dalam satu khutbahnya beliau membacakan surat bahwa apabila roh-roh dipertemukan, ya, waidan nufusu zuwijat, ya. Lalu beliau Umar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mempertemukan di sini ialah masing-masing orang dihimpun bersama golongannya yang seamalan dengan dia. Itu. Menurut riwayat lain mengatakan bahwa dua orang yang sama amalannya, bahwa kedua-duanya itu akan dimasukkan ke dalam surga, ya, berkat amalannya, atau keduanya dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan amal masing-masing. Jadi itu beberapa keterangan terhadap surat ayat ke-7 surat At-Takwir ini. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan. Zuwijat itu ya zaujun ya, dijodohkan lah gitu kan, dijodohkan dengan yang seamalan dengannya gitu kan. Ya. Itu untuk ayat 7-nya ya. Kemudian di ayat ke-8 itu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi bin kutilat. Ini apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi bin kutilat. Ini adalah kalau kebiasaan bangsa Quraisy saat itu ya, orang-orang jahiliyah, di mana ketika mereka mendapatkan anak perempuan, mereka membunuhnya karena malu. Jadi ada satu kebiasaan ketika ya anak melahirkan anak perempuan itu mereka merasa malu karena mendapatkan perempuan. Nah itu dibunuh ya. Apabila mau'udah itu bayi-bayi perempuan ya yang dikubur hidup-hidup, ditanya su'ilat bi ayyi bin kutilat, karena dosa apa dia dibunuh gitu. Nah ini kata yang dipakai su'ilat ya, dengan kata atau segat majhul, artinya ditanya bukan menanya. Walaupun ada yang meriwayatkan bahwa bukan su'ilat ya, ada yang sa'alat juga. Jadi bahasanya dengan aktif ya, sa'alat. Jadi si bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu nanti akan bertanya, kenapa saya dibunuh? Biaidan bin kutilat, karena dosa apa dibunuh? Gitu. Ini tentunya adalah dipertanyakan amalan-amalan di saat di dunia ini gitu kan. Mereka orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang dikubur hidup-hidup akan mempertanyakan kenapa mereka dibunuh. Biaidan bin kutilat, dosa apa dibunuh? Jadi di sini ya maksudnya adalah ancaman ya, ancaman terhadap pelaku pembunuhan ya, pelaku orang yang mengubur anak perempuan ya, mengubur hidup-hidup gitu. Termasuk di sini adalah karena sesungguhnya apabila orang yang terakhir ditanya, maka terlebih lagi beratnya hukumannya yang dikenakan terhadap pelakuannya ya. Jadi nanti pelaku-pelaku pendoliman atau pelaku-pelaku penganiayaan akan ditanya tentang penganiayaan yang dilakukan oleh mereka. Ali ibnu Abi Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah SWT, wa idzal mau'udatu su'ilat, bertanya dia. Jadi tadi bahwa ini adalah ancaman ya, ataupun terhadap para pelaku. Ini laqad di sini di satu riwayat juga dikatakan Rasulullah SAW
mengatakan bahwa dzalikal wadul khafi wa huwa al-mau'udatu su'ilat. Itulah ya apa namanya kata Rasulullah, perbuatan mengubur anak secara tersembunyi, dan kelak anak perempuan yang dikubur hidup itu akan ditanya, ya, kenapa kamu dibunuh gitu kan. Ini kalau di dalam pengadilan itu ketika terlapor atau terlapor ya, atau pelapor ditanya kenapa kamu begini, kenapa kamu dilakukan begini. Jadi itu kalau buat pelakunya itu akan merasa berat gitu kan, akan terbongkar tuh. Ketika dilakukan investigasi itu kan seolah-olah menggali ya, mengorek perlakuan atau kelakuan yang dilakukan oleh si pelaku gitu kan. Di sini lebih menjelaskan bagaimana kelakuan yang telah dilakukan gitu. Jadi ketika ditanya korban ya itu lebih jelas lagi ya. Jadi kalau kita temukan seseorang teraniaya, ada penganiayaan pada seorang, maka yang diketahui pertama itu adalah tanda-tanda terjadinya penganiayaan. Nah, ketika orang yang dianiaya ditanya, ya, maka akan dibuka tuh proses penganiayaan yang dilakukan, lebih jelas lagi. Bahkan bisa jadi lebih memperberat hukuman bagi pelaku. Nah, ini nanti di akhirat kelakuan orang-orang yang membunuh anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan itu akan ditanya. Ya. Termasuk di sini yang ditanya adalah korban dari pembunuhan tersebut, yaitu anak-anak perempuan. Bahwa di dalam satu riwayat ya, dari riwayat Ahmad bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa menceritakan ya bahwa Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapa sajakah yang masuk surga? Rasul menjawab, Nabi masuk surga, Nabiyyu fil jannah, wa syahid fil jannah, orang yang mati syahid itu masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, an-nabiyyu fil jannah, wa syahidu fil jannah, wal mau'udatu wal mauludu fil jannah, wal mau'udatu fil jannah. Bahwa orang Nabi ada di surga, kemudian orang-orang yang mati syahid ada di surga, kemudian bayi laki-laki masuk surga, wal maulud fil jannah, wal mau'udatu fil jannah, dan bayi perempuan dikubur hidup-hidup itu juga masuk surga. Ini karena yang dibunuh itu kan masih bayi ya, masih bayi dan belum punya dosa gitu kan. Makanya kalau nanti ditanya kira-kira dosanya apa, kenapa bisa dibunuh gitu. Nah, ini mereka gak punya dosa ya, kata Nabi SAW bahwa al mau'udatu fil jannah ya, mau'udah itu anak laki-laki, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ada di dalam surga. Ibnu Abi Hatim ya meriwayatkan bahwasana Abi Hurairah Ibrahim dari Qurrah, dia mengatakan bahwa aku mendengar Hasan dikatakan ada yang bertanya kepada Rasulullah, man fil jannah? Rasul menjawab, al mau'udatu fil jannah ya. Bahwa bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ada di dalam atau masuk ke dalam surga itu. Walaupun ini riwayat-riwayat ini masih diperbincangkan ya, kesohihannya dalam artian nyambungnya riwayat ya, itu kan apakah sampai pada Nabi itu enggak. Tapi ini banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa di sini al mau'udatu fil jannah ya, anak-anak yang dikubur hidup-hidup ada di dalam surga. Nah, kemudian kita juga lihat riwayat-riwayat lain di mana ketika seorang anak ataupun yang belum balik meninggal, maka nanti akan menjadi penduduk surga kan gitu ya. Sehingga menjadi simpanan amal soleh buat ke orang tuanya ya gitu kan. Makanya doa kalau seorang ditinggal wafat oleh anak bayinya ataupun anak yang belum balik, itu doanya itu bukan Allahumma gfir lahu warhamhu, tetapi
Allahumma ja'alhu salapan wa duhran li abawaihi. Ya Allah, jadikanlah anak yang wafat itu menjadi pendahulu serta tabungan kebaikan buat orang tuanya gitu. Doanya eta. Nah, jadi ya Allah, jadikanlah anak itu menjadi pendahulu serta tabungan lah ya, simpanan untuk kebaikan buat kedua orang tuanya. Jadi kalau kedua orang tua ataupun orang yang tua yang tinggal wafat oleh anaknya itu ya punya simpanan lah. Ya itulah keguguran nih. Punya simpanan kebaikan buat orang tuanya nanti di akhirat. Ini kan bahwa mereka itu adalah burung-burung di surga nanti gitu. Jadi penghuni surga. Jadi yang menjadi bidadari ataupun menjadi hiasan-hiasan surga. Nah, termasuk di sini ya Mau'udatus Su'ilat di riwayat-riwayat ini mengatakan bahwa mereka itu menjadi masuk surga. Tapi ada juga riwayat ya, walaupun tadi riwayatnya masih diperbincangkan gitu kan, dianggap mursal, ada seorang perempuan sudah masuk Islam, tetapi dia sempat menjadi pelaku pengubur gitu, pelaku pengubur anak perempuan gitu. Jadi punya saudara yang dulu katanya sempat dikubur hidup-hidup anak perempuannya itu, saudara perempuannya gitu kan. Nah, kata di situ mengadu kepada Rasulullah, bagaimana kelakuan saya gitu kan dulu gitu. Jadi bahwa halakat bil jahiliyah gitu kan. Jadi kata di sini mengatakan bahwa dari Yazid bin Jufa, ya, Yazid berarti Salmah ibnu Yazid bin Jufa. Jadi ini seorang laki-laki ya. Jadi intolaktu ana wa ahi ila Rasulullah SAW. Aku bersama saudaraku datang kepada Rasulullah SAW. Faqulna ya Rasulullah, inna ummina Mulaikah. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu kami Mulaikah ya. Beliau itu adalah seseorang yang tasilurahim, selalu menyambungkan silaturahim. Kemudian watukirud dhaif, selalu membantu orang yang lemah gitu kan. Kemudian watafa'alu, dan dia juga melaksanakan halakat fil jahiliyah, sesuatu yang merusak ya atau menghancurkan di zaman jahiliyah. Itu kata siapa nih, Yazid bin Jufa itu, atau Salamah bin Yazid bin Jufa ini dikatakan bahwa ibuku tuh orang baik gitu kan, selalu tasilur rahim, menyambungkan silaturahim, kemudian membantu orang yang hidup, orang yang lemah gitu kan, menghormati tamu, ya. Kemudian apakah itu gitu kan memberi manfaat bagi dirinya? Kata Rasulullah tidak. Ya. Tidak. Jadi amal-amal perbuatan baik yang dilakukan oleh ibunya itu tidak manfaat baginya, karena dia bukan orang beriman gitu kan. Karena sebelum Nabi kan ada ya Nabi Isa gitu kan, dan sudah datang risalah Nabi Isa itu ke Quraisy ya. Makanya kita dapatkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu ada namanya pendeta ya, pendeta Kristen ya, Yahudi Nasrani itu yang buta itu Waraqah bin Naufal ya, Waraqah bin Naufal itu menunjukkan bahwa Nasrani itu lain itu sudah ada ya, masuk ke sana, dan ada di situ Waraqah itu seorang pendeta. Nah, Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah untuk mempertanyakan kejadian yang dialami Rasulullah ketika menerima wahyu. Nah, Waraqah menyadari ini adalah wahyu. Nah, berarti kan penganut ataupun orang-orang Mekah yang menganut kepercayaan saat itu ya kategorinya masuk neraka, termasuk dikatakan ibu Nabi juga Aminah sama gitu kan, karena yang dianut oleh adalah kemusyrikan gitu kan, nyembah berhala dan sebagainya. Nah, di sini seorang yang
baik gitu kan. Ini kata Rasulullah tidak, bahwa amal itu tidak akan berpengaruh. Ini kemudian maka Rasul menjawab, "Qulna fa innaha kanat ya wa dia ukhtan lana fil jahiliyah," ya. Bahwa dia sesungguhnya pernah mengubur hidup-hidup saudara perempuan kami yang baru lahir di masa jahiliyah. Apa hal itu dapat memberi manfaat baginya? Ya. Nah, yang penanya itu kalau menurut riwayat itu adalah saudaranya yang telah masuk Islam dan belum mengetahui Islam secara mendalam. Maka Rasul menjawab, wanita yang mengubur anak perempuan hidup-hidup dan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali jika perempuan yang menguburnya itu menemui Islam, lalu masuk Islam, maka Allah akan menjadikan memaafkan ya, fayafu Allahu anha, Allah akan memaafkan perbuatan itu. Jadi kan Umar juga menurut satu riwayat itu pernah melakukan, artinya perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, kalau si pelakunya itu masuk Islam, maka Allah akan mengampuninya. Gitu. Seperti itu. Nah itu apa namanya? Bagaimana ya hidayah, ya bagaimana pengakuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi kunci. Ya keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi kunci diterimanya amal ibadah. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan orang yang tidak beriman, ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu nggak ada apa-apanya nanti. Ya. Kalau siapa ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa ibarat seseorang pandai bermain bola gitu, dribbling segala macam gitu kan, tapi dia main di luar lapangan dan sebelum peluit dibunyikan itu kan tidak akan tercatat sebagai pertandingan, sebagai satu prestasi gitu. Nah itu jadi ya kita juga sama dalam keimanan ini dalam kehidupan itu menjadi satu prestasi, menjadi satu apa namanya pengakuan atas semua kebaikan. Jadi tanpa keimanan semuanya tidak ada apa-apa. Nah lalu bagaimana nih kayak sekarang itu kan muncul fenomena-fenomena agnostik yang kemarin ada beberapa video ya yang memunculkan agnostik ya tokoh DIS itu kan agnostik. Jadi dia mengakui akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan Tuhan gitu kan. Dia merasa beriman dan merasa tumanina dengan keimanannya, tapi gak ada ibadah. Gitu. Kan disebutkan ya sama beliau ya di Al-Zaitun gitu. Jadi ada satu golongan dan saya masuk ke dalam anggota golongan itu jadi mereka ya sudahlah beriman pada Allah gitu kan dan kita tenang dengan itu tanpa ada amalan. Gitu. Makanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, dulu tuh ada apa namanya aliran seperti itu ya. Nu penting mah eling kan gitu ya, dikir eling. Gitu. Jadi kan sholat juga itu adalah dikir kepada Allah SWT. Jadi yang penting nama eling dikir kepada Allah. Nah, jadi tanpa ada sholatnya, tanpa ada praktek sholatnya. Nah itu. Ada salah satu yang disampaikan alasan kenapa, karena katanya ibadah-ibadah itu membawa kepada perpecahan kan gitu, kekerasan gitu, karena gara-gara itu. Nah itu adalah suatu kalau menurut saya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala justru kalau dengan hanya keyakinan saja lalu untuk perbuatan diserahkan kepada masing-masing, yang penting adalah bagaimana mereka merasa nyaman, mereka merasa tumanina. Itu justru bahaya ya. Kalau Pak Juhri seumpama dengan melakukan suatu perbuatan dan Pak Juhri nyaman dengan perbuatan itu, kemudian saya juga melakukan perbuatan yang lain dan saya nyaman dengan perbuatan itu, maka terjadi pertentangan justru ya. Nah, itu yang apa namanya mungkin karena apa ya?
karena tadi mungkin keimanan itu hanya dipercaya atau didapatkan hanya berdasarkan syahwat, berdasarkan apa yang dia rasakan, sangat subjektif gitu kan. Nah, padahal kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul itu justru di situ para nabi dan rasul sebagai prototip. Para nabi dan rasul tidak hanya ngajarin bagaimana tentang keyakinan, tetapi bagaimana beramal kan gitu kan. Syariat untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Bagaimana manusia hidup. Karena kebutuhan manusia itu tidak hanya masalah keyakinan, tapi bagaimana dia beramal ya. Bisa jadi perbuatannya itu merusak orang lain, berbahaya bagi orang lain, tapi dia merasa tenang dengan itu, ya. Makanya ada gejala-gejala seumpama orang yang suka, ada kan orang yang maling itu karena dia merasa nyaman dengan maling gitu. Sehingga terjadi ketagihan. Ada yang orang merasa ketika menganiaya orang itu justru nyaman kan gitu ya. Ada seperti itu. Ya itu karena dia sudah, makanya ada perilaku-perilaku yang tidak yang di luar kewajaran, itu karena dia merasa nyaman ya dengan itu. Atau seorang yang membantai orang dan di situ dia merasa puas gitu dengan membantai orang kan seperti itu. Jadi kalau alasan hanya sekedar keyakinan dan kenyamanan dalam hati itu menjadi bahaya justru ke depan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ya, syariat ibadah itu justru untuk menjaga kehidupan manusia ya, supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Ya, bahwa Allah sendiri tidak perlu sebenarnya terhadap ibadah kita, justru kita yang perlu untuk beribadah atau kita beribadah kepada Allah SWT berupa ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang bisa menjaga kehidupan itu sendiri ya, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu ya, agnostik itu ya, itu karena mereka mungkin ya baru segitu ya, eling. Kalau gitu mah ya, kalau dari sisi ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul gitu kan. Ya sebagai prototip untuk bagaimana kehidupan yang benar gitu, perilaku yang benar gitu kan, dengan membawa risalah-risalah itu. Gitu ya. Jadi ini sedikit menyimpang dari sana, dalam artian karena di sini ada hadis yang menerangkan bahwa orang-orang yang mati di dalam jahiliyah ya, sebelum Rasul diutus itu masuk ke dalam neraka karena keyakinan mereka yang salah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik apapun perbuatan itu ya, orang-orang yang tadi menyambungkan silaturahim, membantu yang lemah, kemudian menjamu tamu ya, itu menjamu tamu itu orang Persia menjadi suatu perilaku yang sudah jadi budaya ya, menjamu tamu itu. Apalagi tamu-tamu Allah gitu kan, yang melakukan ibadah ke Ka'bah gitu kan, itu mereka jamu. Nah, orang-orang yang menjamu tamu-tamu itu kan karena tidak ada keimanan, tidak menjadi manfaat buat dia gitu kan. Nah, walaupun menjamu tamu sampai saat ini adalah menjadi akhlak yang mulia ya gitu kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu gitu kan. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya gitu kan. Maka kita dapatkan juga saat ini ya, kalau ke haji, kalau umroh gitu kan, ada orang-orang membagikan makanan ya, itu untuk menjamu tamu itu. Nah, ini itu wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidam bin qutilat. Ini adalah ayat ke-8, apabila wanita-wanita, anak-anak perempuan yang dikubur ditanya kenapa kalian, ataupun kenapa mereka dibunuh gitu, bi ayyidam bin qutilat. Ada riwayat lain bahwa ada orang-orang yang telah masuk Islam ya, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka, termasuk perbuatan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Lalu pengen ya kok dobat dan
pengen memberikan kompensasi gitu kan, maka mereka diinikan untuk melakukan sedekah ya, dengan memerdekakan budak sebanyak bilangan mereka. Jadi kalau membunuh anak perempuan 10 maka harus memerdekakan budak 10 juga gitu kan. Kemudian bersedekah ya, dengan sedekah yang kalau kita hitung tuh banyak sekali di sini tuh berapa unta gitu kan, dengan 100 unta, 100 ekor unta. Kalau sekarang tuh unta berapa ya? Sapi wae enak seberapa sapi teh? 25 wae kali 100. Ya, itu unta dengan membawa 100 ekor unta. Ini ada sahabat begitu, jadi membawa unta, kemudian itu tiap tahun mereka bersedekah gitu untuk kompensasi atas perilaku mereka ketika masa jahiliyah dan mereka masuk Islam ketika Rasulullah diutus. Ini adalah sedekah kaumku sebagai kompensasi dari apa yang telah aku lakukan terhadap kaum muslimin. Nah, kemudian Ali juga mengatakan bahwa kami merasa senang ya dengan ternak unta itu dan kami menamainya Qaisiyah ya. Jadi yang dikorbankan ataupun yang disedekahkan, unta yang disedekahkan itu adalah unta-unta yang disenangin gitu. Jadi berarti unta-unta terbaik ya, kalau sekarang sapi 25 juta, ya unta kan lebih ya, bisa 50 juta, apalagi unta terbaik gitu kan. Jadi luar biasa ya sedekah yang dikeluarkan untuk menghapus atau memberikan kompensasi terhadap perbuatan mereka ketika mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Itu masuk ke dalam ayat ke 9 ya. Wa idal mau'udatu su'ilat, jadi wa idal mau'udatu su'ilat itu ayat ke-8, bi ayyidan bin kutilat itu ayat ke-9. Kemudian di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nanti itu akan wa idas suhufu nusirat, apabila catatan-catatan amal dibuka. Ad-Dhahhak mengatakan bahwa setiap orang diberikan catatan amal perbuatannya, ya apakah di sebelah kanan atau kan sebelah kirinya, itu tergantung amal masing-masing. Ya, Qatadah mengatakan bahwa wahai anak Adam, engkaulah yang akan memenuhi dengan catatan amal perbuatan kalian gitu. Kemudian ditutup lalu dibeberkan terhadapmu di hari kiamat nanti, bahwa sekarang setiap orang merenungkan catatan apakah yang dimasukkan ke dalam lembaran amal perbuatan itu. Jadi waidal suhufu nusirat, apabila catatan-catatan amal dibuka. Ini adalah masa-masa di mana manusia itu ya menghadapi kenyataan diri sebenarnya itu kan nanti. Ya, kalau di dalam surat walaupun hanya setik itu itu bahwa tidak akan ada satu kalimat pun yang terucap kecuali dicatat. Kemudian setiap amal perbuatan itu akan dicatat ya, walaupun satu biti darah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi perbuatan yang baik juga tidak akan terlewatkan, kemudian orang syarron juga, ya perbuatan yang jelek juga tidak akan terlewatkan. Ini tomborah nanti ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang aja ya dihadapkan pada pengadilan yang membuka sama satu perbuatan kita gitu kan, yang dianggap salah gitu, itu luar biasa ya. Waida sama ukusirat, dan apabila langit-langit dilenyapkan sama ya, apabila langit dilenyapkan. Jadi kan sebagaimana nanti dikatakan bahwa matahari, bulan, bintang ya semuanya itu hancur ya. Kemudian langit dihilangkan. Mujahid mengatakan bahwa langit ditarik ya. Kemudian As-Sa'di mengatakan langit dibuka. Kalau Ad-Dhahhak mengatakan bahwa langit disingkapkan lalu lenyap gitu kan. Wa idza jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam dinyalakan ya.
Jadi As-Sa'di mengatakan bahwa neraka Jahim dipanaskan. Kemudian Qatadah mengatakan dinyalakan, lalu ia mengatakan bahwa semua yang membuat neraka Jahanam menyala tiada lain adalah karena murka Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa manusia. Jadi sebagaimana di dalam surat yang lain ya, itu nanti kita setelah mendapatkan hisab itu ditampakkan ya surga dan neraka gitu kan. Orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang kafir itu nanti akan dihadapkan ke dalam neraka dan para malaikat menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Jadi wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan gitu. Ad-Dhahak, Ibnu Malik, kemudian Abu Malik, Qatadah dan Arabi, Ibnu Haisyam menyebutkan bahwa makna yang maksud ialah surga yang didekatkan kepada para calon penghuninya. Jadi kalau neraka Jahim itu nanti akan didekatkan, dibukakan, dinyalakan karena orang-orang yang berdosa, maka nanti orang-orang yang amal soleh, ya orang-orang yang beriman itu akan didekatkan ke dalam surga. Wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat, ya. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Ini kalau kemarin kita mendapatkan ya seperti Yahya Sinwar, itu bagaimana beliau wafat ya dalam berjihad mempertahankan Palestina ataupun memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya. Dan memang dia katakan ya bahwa saya tidak mau meninggal karena penyakit gitu kan, tapi saya pengen meninggal karena berjuang ya gitu dalam berjihad gitu. Ini nanti orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ya akan dikatakan syahid kan gitu ya, apalagi dalam perang itu. Nanti akan mereka tanpa hisab masuk ke surga gitu. Itu alimat nafsum ma ahdarat ya, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dalam surat Al-Imran dikatakan yauma yajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap orang mendapatkan ya, tajidu kullu nafsin ma'amilat, ya, setiap jiwa mendapatkan apa yang dia lakukan ya. Min khairin ya, dari kebaikan, muhdara ya, yang telah dia hadirkan. Wa ma'amilat min su'in, dan begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan gitu. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jadi ketika dia dimunculkan kejahatan yang telah dikerjakan, maka ia ingin sekiranya antara ia dan hari itu ada waktu yang jauh. Jadi penyesalan ya. Jadi nanti di akhirat itu di dalam surat Al-Imran mengatakan bahwa setiap jiwa akan tajidu kullu nafsin ma'amilat, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang telah diperbuat. Kalau dia min khairin ya, mau perbuatan kebaikan, khair muhdara, dia pengen dilakukannya, dihadapkan yang langsung berhadapan dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Tetapi ketika orang yang melakukan kejahatan, maka di situ dia akan mengharapkan antara saat itu dengan diberikan waktu ya, ada waktu yang panjang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini nanti tidak ada lagi ya, artinya kata maaf serta pintu tobat sudah ditutup ya. Yunabbawul insanu yaumaidin bima qaddama wa akhar ya, di dalam surat Al-Qiyamah. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Ma qaddama wa akhar. Jadi di hari kiamat itu nanti manusia akan diinformasikan ya, diberitakan kepada mereka apa yang telah diperbuat daripada kebaikan dan apa yang dilalaikan oleh manusia. Jadi itu di dalam surat Al-Qiyamah. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa dari Ibnu Mubarak telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak bahwa Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa ia ketika membaca turun ayat waidas samsu kuwirat ya,
Maka tiap jiwa akan mengerti apa yang dikerjakan. Setelah sampai ayat ke-14 ini, maka Umar berkata bahwa karena hal inilah ya, qasam dilakukan. Jadi di sini sumpah-sumpah Allah, idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat, wa idza samau kusitat dan sebagainya, itu sumpah-sumpah Allah. Itu justru yang disumpahinya adalah tentang bagaimana nanti di hari kiamat, bagaimana nanti pengadilan, bagaimana nanti manusia berhadapan dengan amal-amalnya. Itu yang sumpah-sumpah Allah di dalam ayat-ayat ini. Jadi kata Umar, inilah artinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan alam tadi. Jadi bersumpah nanti alam akan hancur, bersumpah langit akan runtuh, kemudian langit akan dihilangkan, gunung-gunung akan meletus, kemudian laut akan dipanaskan dan sebagainya. Itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa nanti manusia akan di sini akan diberikan pengadilan terhadap amal yang telah mereka lakukan. Wa idas suhufu nusirat, apabila catatan-catatan dibuka, ya. Wa idas sama'u kusitat, langit dilenyapkan. Wa idal jahimu su'irat, apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idal jannatu ujrifat, apabila surga didekatkan. Ini alimat nafsum ma ahdarat, ini yang menjadi yang disumpahinya, bahwa setiap jiwa nanti akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Ya, itu masya Allah ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan manusia tentang bahwa nanti manusia akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala atau kita semua diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.